Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk segala dukungannya, terima kasih banyak untuk semua atensinya. Semoga kebaikan kalian menjadi keberkahan dan terima kasih. Semoga channel ini segera semakin bisa berkembang ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini masih dalam cerita yang sama, cerita misteri, cerita mistis tentang kehidupan. Nah terus kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang habis, dari orang tua, anak sampai cucunya itu habis meninggal hanya karena pesugihan. Nah, pesugihan apa yang mereka jalankan? Cerita lengkapnya kita mulai sekarang ya teman-teman. Jadi ada sebuah keluarga, ini namanya Mbah Wongso. Nah, Mbah Wongso ini orangnya sangat kaya sekali di kampung. Saya maaf nggak bisa sebut ke kampungnya. Jadi sangat kaya banget, punya sawah berhektar-hektar, punya tanah yang luas, punya gamelan, pokoknya orang yang terpandang di kampung ini. Nah, Mbah Wongso sendiri ini adalah orang yang sangat utun. Kalau orang Jawa itu utun itu namanya rajin gitu loh teman-teman. Sangat rajin. Dia ini sangat rajin dalam bekerja. Bahkan ibarat kata mau makan pun eman gitu teman-teman. Dan hartanya ini luar biasa. Nah, suatu ketika si Mbah ini bercerita pada saya, bahasanya ini masih saudara sama Mbah saya sendiri, masih kakak adik. Si Mbah saya itu bercerita gini, kalau itu loh Mbah Wongso kayak ini dia golek pesugihan. Pesugihan apa Mbah? Oh, pesugihan kuwi kandang kubra. Oh, lah terus Mbah, ya aku kalau anak-anaknya sama cucunya nggak nerusin, ya bakal habis hartanya. Saya bilang emang iya Mbah, iya nanti kita ini wae nanti wis Mbah Wongso wis rane kok tak kabeh dunyane. Maksudnya kalau Mbah Wongso ini udah nggak ada pasti habis semua hartanya. Nah, terus berjalannya waktu, anaknya ini juga sukses teman-teman, sukses. Dan gamelannya itu pun gamelan yang paling mahal di Kota Sragen, itu paling mahal dulu. Nah, setelah itu berjalannya waktu sukses. Anehnya ini ada satu ruangan di tempatnya Mbah Wongso ini yang setiap bulan itu harus diperbaiki. Kalau orang Jawa itu bilangnya sentong itu gudang gitu, harus diperbaiki terus tiap bulan itu harus diperbaiki. Hingga ada kemudian adiknya ini bertanya begini. Nah terus saudara laki-lakinya begini, orang tau you, nggak tau you. Sebenarnya ini ngopo toh, ini kan gak rusak. Gudang ini kan, sentong ini kan gak rusak, kenapa harus diperbaiki terus? Terus Mbak Inunya ini bilang gini, wes kamu tuh diem aja toh, ngapain nanya-nanya? Nggak, itu bukan urusanmu, sepenting kamu kerja saya bayar. Ya akhirnya adiknya mengerjakan. Cuman di dalam hatinya ini adiknya ini ada satu pertanyaan, ini sebenarnya apa dan kenapa harus diperbaiki gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, ini Mbah Wongso ini pergi ke sawah
dan mungkin sudah jadi pasti atau mungkin sudah jadi takdirnya kalau Mbak Wongso ini memang sudah sampai ajalnya gitu. Ajalnya itu Mbak Wongso ini meninggal tuh di sawah, teman-teman. Di sawah itu pertama kali mayat itu ditemukan, itu mayat itu kayak bikin pusaran gitu loh, teman-teman, kayak muter gitu. Itu dalam posisi telungkup itu dia muter gitu, muter. Nah, akhirnya ditemukan oleh seseorang lalu dibawa pulang lagi. Terus akhirnya dibawa pulang, dimandikan, dibersihkan dan segala macam. Cuman waktu malam itu setelah ini dimakamkan ya, Mbak Wongso ini setelah dimakamkan, itu tuh warga itu melihat dari atas itu kayak ada bola api itu masuk menembus gentengnya Mbak Wongso ini. Kejadian itu jadi gempar, teman-teman. Jadi warga itu berspekulasi, menerka-nerka, mengada-ada. Jadi terus akhirnya timbullah sebuah keresahan di warga itu. Ini sebenarnya itu apa ya Mbak Wongso itu ya? Akhirnya masalah itu redam. Ada yang mengira itu banaspati, ada yang mengira itu pesugihan, ada yang mengira itu dikirim tenun dan lain-lain, santet segala macam. Nah pada akhirnya hal itu mengakibatkan anak cucunya Mbak Wongso ini nggak tenang. Akhirnya dibikinlah waktu itu 7 harian, tapi 7 hariannya itu besar-besaran, menganggap pengajian dengan mendatangkan seorang pemuka atau ahli dakwah gitu loh, teman-teman. Nah setelah itu selang berapa lama si anaknya Mbak Wongso ini dia punya jabatan di desa. Nah, secara tiba-tiba itu meninggal, teman-teman. Meninggal anaknya ini. Meninggal secara mendadak. Terus si Mbah ini bilang begini, loh, bener kan Sri? Omong aku nek wis bar mbuke anake gede putune gitu, kata si Mbah itu begitu. Enggak kali Mbak, emang bener wis pasti ini meninggal lah, kata Mbah Sani. Enggak, itu pasti nanti orang suwe mesti ganti putune nyusul, kata si Mbah itu begitu. Nah terus pada akhirnya ini teman-teman, anaknya itu pernah ke rumah saya, mengajak saya begini, dok, ayo neng omah, kata gitu. Loh, enten apa Budin? Aku ana wong pinter saka Kertosono pengen golek nekoke harta karun. Coba ayo ewang-ewang ono, karena masih saudara ya, terus saya ikut. Dan itu benar loh teman-teman. Itu ketika ini orang Kertosono yang orang pinter ini dia meditasi itu seperti ada kereta berjalan, teman-teman. Kereta udah gerincing gitu. Terus setelah itu tuh kayak disebar pasir pure gitu, teman. Saya benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri itu pure. Terus orang Kertosono ini bilang gini, saya tinggal metu sik wis teko. Sudah datang, ayo keluar dulu gitu. Nah, setelah itu setelah kita keluar, yang Kertosono ini masuk sama si tuan rumah tadi. Si tuan rumah tadi bilang gini, udah keluar. Apa Budin?
kilo emas kata gitu mas. Itu nggak banyak teman-teman ya, mungkin secawuk segini teman itu memang ada emas, keluar emas. Saya nggak tahu itu mas asli atau bukan. Tapi yang jelas Budin ini bilang jangan bilang sapu-sapu lu Srin. Enggak Budin, enggak, saya enggak bilang. Nah mungkin itu adalah bentuk dari pesugihannya, cuman saya tidak tahu kalau itu yang dibilang Nyi Roro Kidul bukan. Nyi Roro Kidul itu bukan seperti itu. Nah pada akhirnya si anaknya Simbah Wongso ini juga meninggal teman-teman. Meninggalnya pun secara tidak wajar. Jadi tidak lama berselang setelah mendapatkan harta emas itu ikut meninggal. Nah meninggal terus tanah warisan, sawah dan segala macamnya dari Mbah Wongso ini jadi rebutan saudara-saudaranya. Karena walaupun masih ada satu cucu, ini masih buat rebutan saudara-saudaranya teman-teman. Jadi buat rebutan, pada akhirnya jadi berselisih paham. Nah mungkin karena si cucu ini tadi merasa tertekan atau gimana, akhirnya meninggal pun dengan cara yang tidak wajar, yaitu pokoknya meninggalnya tidak wajar. Ya saya tidak bisa bilang seperti itu, mungkin karena tekanan ataupun karena permasalahan yang tidak kunjung selesai, akhirnya si cucu ini meninggal secara tidak wajar. Nah setelah itu teman-teman, setelah semua dari Mbah Wongso, anaknya sampai cucunya ini sudah habis teman-teman. Pada akhirnya harta ini jadi rebutan sama adik-adiknya Mbah Wongso, dari saudara-saudaranya jadi rebutan. Akhirnya satu keluarga itu tidak bisa akur teman-teman. Nah pada suatu hari si cucu ini mungkin ya korennya itu teman-teman menemui saya dan berkata, tolong bilangkan ke saudara-saudara simbah saya untuk menyelesaikan apa yang dipesankan oleh simbah saya. Nah akhirnya saya pun beranikan, saya sampaikan kepada mereka. Akhirnya sebagian tanah yang diperebutkan itu diwakafkan untuk membangun sebuah masjid. Sampai sekarang masjidnya juga masih ada. Cuman dalam benak saya berpikir begini teman-teman, pesugihan apa sesungguhnya yang dijalankan oleh Mbah Wongso ini sampai dia benar-benar kaya raya, terus habis hartanya, habis keluarganya. Hanya Allah yang tahu teman-teman. Cuman saya berpikir bahwasanya ada di zaman modern seperti ini, hal-hal itu masih ada gitu loh. Nah akhir kata teman-teman, saya menyimpan satu pesan moral di sini, bahwasanya yang bukan miliknya jangan diambil, yang bukan menjadi haknya jangan diambil, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semua yang hidup pasti akan mati. Maka selama kita hidup, jalani kehidupan ini dengan sewajarnya, nggak usah ngoyo, nggak usah serakah dengan milik orang lain seperti saudara-saudara Mbah Wongso ini. Karena keserakahan mereka, mohon maaf, anak-anaknya pun sekarang sudah kedungsang-dungsang, nggak jelas hubungannya, dan satu sama yang lain itu nggak saling rukun. Begitu teman-teman. Akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaat dalam video ini. Kalau tidak ada manfaatnya, saya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk segala dukungannya. Semoga selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.